Jadi kemarin itu kita dikasih nonton film sama Gembala Steven, film yang judulnya itu Beyond the Mask. Nah, itu film action dengan pesan Kristiani. Ceritanya bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum nonton, boleh, dan ya bagus untuk kita tonton juga gitu. Pemeran utama seperti pemeran utamanya tuh kalau nggak salah namanya Andrew, ada nama Andrew-nya gitu ya, yang cowoknya. Kalau yang ceweknya itu Cara Kilmer. Nah, ceritanya seru. Ceritanya seru. Kalau pesan yang didapat dari film itu, saya coba lihat dari sudut pandang perempuannya ya. Saya nggak mau lihat yang laki-laki, saya lihatnya dari sudut pandang perempuan aja gitu ya. Ini si laki-laki ini kan namanya William Reynolds. Perempuannya itu Charlotte ya. Nah, si William ini, dia ini adalah orang yang bisa dibilang dia orang jahat gitu ya. Orang jahat, dan dia tuh sudah buat kejahatannya tuh sangat banyak. Jadi satu saat ada insiden perkelahian gitu ya. Itu terus singkat ceritanya pas kejadian perkelahian, terus ada yang meninggal gitu. Nah, dengan waktu yang bersamaan ternyata yang meninggal itu adalah seorang vikaris gitu, pelayan Tuhan. Nah, pada saat dia lihat, oh ini ternyata yang meninggal ini adalah seorang hamba Tuhan gitu kan. Jadi mau nggak mau dia ambil salib punya si orang yang meninggal itu, ambil salib dia pakai. Dan singkat cerita, si orang yang meninggal itu kan dia punya kuda. Nah, naiklah si William ini naik ke kuda si yang meninggal itu, dan kuda itu bawa dia sampai ke rumah orang Kristen. Nah, ternyata rumah orang Kristen itu mereka itu sedang menunggu kedatangan seorang hamba Tuhan gitu ya. Nah, pas datang, ternyata yang datang itu kan bukan vikaris yang sebenarnya gitu kan, tapi yang datang itu adalah seorang yang pembuat kejahatan ini gitu ceritanya. Jadi dia disambutlah dengan penuh sukacita dengan orang-orang yang ada di rumah itu, karena mereka tahu yang datang ini adalah seorang hamba Tuhan. Jadi disambut dengan sukacita. Sedangkan dia sendiri sebenarnya bukan orang hamba Tuhan gitu. Dia adalah orang yang pembuat kejahatan. Jadi singkat cerita, si cewek itu dia jatuh cinta nih. Jatuh cinta sama si William. Gitu kan. Dia jatuh cinta sama si William. Nah, tadi yang saya bilang, saya coba ambil pesan dari sudut pandang si perempuan gitu. Ternyata dari film yang saya nonton itu banyak hal yang dapat kita belajar ya, banyak hal yang dapat kita belajar. Kita sebagai perempuan, kita juga harus wajib untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan.
ya kan? Kita juga harus tahu kebenaran firman Tuhan, dan kita harus berpegang teguh, benar-benar berpegang teguh pada firman Tuhan, karena kita tidak pernah tahu tiba-tiba gitu kan orang yang datang di depan kita itu. Mungkin kita hanya lihat sekilas di depan, atau dia hanya apa ya dibilang, ngomong manis gitu kan, ngomong manis di depan karena dia mencintai si perempuan itu. Jadi ya itu dia buat karena dia mencintai perempuan, jadi dia bisa berkata sesuka hati dia, mungkin dengan kepintaran atau apa dia. Tapi si perempuan ini, walaupun dia mencintai si laki-laki itu, tapi dia tetap menyampaikan kebaikan atau kebenaran. Kalau yang saya dapatkan ya, dia tetap menyampaikan kepada orang yang dia sukai itu bagaimana jikalau kita sebagai perempuan yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kita seharusnya tetap mempertahankan kebenaran itu. Jangan karena kita cinta sama laki-laki, jadi kita jadinya lemah, atau kita hanya ikut-ikutan. Padahal yang kita tahu bahwa si laki-laki ini dia tidak cinta kebenaran gitu. Dia mencintai si wanita, dia bukan mencintai Tuhan. Jadi dia bertobat ya, bukan bertobat karena Tuhan, tapi dia bertobat karena si perempuan. Jadi untung saja si perempuan ini, karena dia berasal dari orang-orang rohani, jadi dia selalu mengingatkan terus bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan satu-satunya jalan keselamatan. Tuhan datang ke dunia itu mencari orang berdosa. Siapapun yang mau hidup baru atau lahir baru, silakan gitu. Tuhan tidak menutup pintu. Jadi kalau misalnya kita mau bertobat, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Jadi filmnya itu dibuat film pesan Kristiani, tapi pesannya itu tidak terlalu banyak. Oh harusnya begini, harusnya begini. Tapi kalau yang saya dapatkan ya seperti itu. Dari sudut pandang perempuan, kita wajib untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita harus jadi orang yang berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Jangan karena cinta, oke, kita jadinya lemah dan ikut saja. Karena kita tidak pernah tahu. Pasangan kita mungkin mencintai, atau mungkin dia tidak terlalu tahu banyak kebenaran firman Tuhan. Jadi dia hanya di bibir saja, tapi kita nggak tahu hatinya bagaimana. Tapi intinya ya, sebagai perempuan kita harus
wajib. Itu sih yang saya dapatkan. Wajib sering berulang-ulang kali untuk mengingatkan harus menjadi orang yang takut akan Tuhan, harus bertobat, harus hidup baru. Kita mengingatkannya itu jangan hanya sekali, tapi berkali-kali, berulang-ulang kali, jangan pernah bosan. Sampai orang itu oke, ternyata yang lebih penting itu bukan sesuatu yang dilihat dengan mata, oh aku suka, aku cinta atau apa. Tapi kita harus lihat orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan.